ditakuti oleh banyak orang. Ini karena stroke dapat menyebabkan kelumpuhan pada organ tubuh, baik sebagian maupun seluruhnya. Tidak hanya lumpuh, penyakit karena terganggunya aliran darah ke otak ini juga bisa menyebabkan kematian. Dari seluruh penyakit tidak menular, stroke merupakan penyebab kematian tertinggi. Di Indonesia, persentase kematian yang mencapai 15,4%. Sedangkan penyakit lain setelah stroke adalah hipertensi, diabetes, dan kanker. Angka kematian karena penyakit stroke juga dialami oleh orang muda. 1,7 orang dari 1.000 anak usia 18 tahun di dunia menderita penyakit stroke. Pemahaman yang keliru tentang penyakit ini bisa membuat kita terlambat untuk berjaga-jaga. Apa saja fakta dan mitos seputar penyakit stroke? Anggapan bahwa penyakit stroke hanya menyerang kita di usia lanjut. Benarkah demikian? Sebagian penderita stroke memang para manula. Namun kenyataannya, stroke tidak mengenal usia, bahkan seorang anak kecil pun bisa terserang stroke. Penyebab stroke di usia muda adalah karena gaya hidup yang tidak sehat, mulai dari kebiasaan makan gorengan atau makan makanan berlemak lainnya, hingga kebiasaan merokok. Kebiasaan ini membuat seseorang memiliki kadar gula darah dan kolesterol tinggi, sehingga darah menjadi kental, sehingga menghambat aliran darah ke otak. Serangan stroke pada usia muda biasanya lebih ringan dan bisa disembuhkan, karena masih banyak sel sehat yang bergenerasi. Namun jika masih muda sudah pernah terkena stroke, risiko untuk mengalami stroke di usia tua akan lebih besar. Selain gaya hidup, stroke juga bisa terjadi karena adanya kelainan pembuluh darah di otak. Kelainan ini dinamakan aneurisma. Kelainan ini sudah ada sejak lahir, sehingga sewaktu-waktu bisa menyebabkan pendarahan di otak. Inilah yang menyebabkan anak-anak bisa menderita stroke. Tekanan darah tinggi memang menjadi faktor utama pemicu stroke. 40% dari penderita stroke disebabkan oleh hipertensi. Namun bagi Anda yang bukan penderita hipertensi, tetaplah berhati-hati pada penyakit yang satu ini. Karena beberapa faktor lain dapat memicu terjadinya stroke, seperti diabetes, kadar kolesterol, kebiasaan merokok, dan riwayat dalam keluarga. Penyakit diabetes merupakan pemicu stroke 2 kali lebih besar daripada penderita jantung. Anda yang memiliki kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, dan sering begadang juga bisa memicu stroke. Stroke bersifat multifaktorial, artinya ada banyak faktor penyebab stroke. Risiko stroke terbagi menjadi 2, yaitu dapat dikendalikan dan yang tidak dapat diubah. Faktor risiko stroke yang dapat dikendalikan adalah penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, dan merokok. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara menjaga gaya hidup sehat. Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah adalah usia tua dan riwayat keluarga. Untuk menanggulangi faktor yang kedua ini bisa dilakukan dengan mendeteksinya sejak dini, sehingga pengobatannya bisa dilakukan dengan cepat. Masyarakat terhadap penyakit stroke semakin menjadi karena banyak yang menganggap bahwa stroke tidak dapat disembuhkan. Pemahaman ini wajar karena berdasarkan data yang diperoleh, ada sekitar 500.000 pasien baru yang menderita stroke di Indonesia setiap tahunnya. 25% diantaranya meninggal dan sisanya menderita cacat berat maupun ringan. Proses penyembuhan stroke memang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin bisa sembuh 100%. Dengan catatan, penderita stroke cepat terdeteksi. Selain pengobatan fisik, pasien juga harus dirawat secara kejiwaan karena dapat dipastikan mengalami stres yang parah akibat kehilangan kemampuan gerak hingga kehilangan pekerjaan. Penderita usia muda biasanya lebih cepat sembuh dan bisa terbebas dari serangan stroke. Jika terjadi penyembuhan total, pasien bisa bekerja kembali seperti biasa. Namun harap diingat, ketika pasien sembuh, pasien harus tetap waspada. Jika tidak menjaga gaya hidup, pasien bisa mendapatkan serangan stroke yang kedua kalinya, dan serangan ini akan lebih parah daripada sebelumnya.
ringan dan stroke berat. Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah. Dalam dunia medis, ada dua jenis stroke yang terjadi pada manusia, yaitu stroke hemoragik dan stroke iskemik. Penyakit stroke hemoragik biasanya mengacu pada kondisi koma dan lumpuh yang disebabkan oleh pendarahan otak. Penyakit ini sering dijumpai pada penderita hipertensi yang berusia 50 tahun ke atas. Biasanya berkaitan dengan perubahan patologi pembuluh darah otak yang disebabkan oleh kolesterol tinggi, penuaan pembuluh darah, merokok, diabetes, dan hipertensi. Sementara penyakit stroke iskemik mengacu pada penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri yang menyuplai darah ke otak. Akibatnya, otak tidak mendapat darah yang cukup sehingga menyebabkan rusaknya jaringan otak. Mendengar bahwa kita bisa menusukkan jarum pada jari atau telinga pasien yang tiba-tiba terserang stroke. Banyak yang percaya pada tindakan tersebut karena ini merupakan metode lama yang berkembang pada zaman dahulu. Benarkah demikian? Menurut para ahli medis, tindakan ini kurang efektif karena darah pada pasien stroke belum tentu keluar dan mengurai stroke yang sudah menyerang. Ketika pasien mendapat serangan stroke, hanya ada waktu 3 jam kesempatan untuk mengurai stroke agar nyawa pasien terselamatkan. Karena itu, untuk menghemat waktu, sebaiknya bawa pasien ke rumah sakit terdekat yang memiliki peralatan lengkap untuk menangani stroke. Jika perjalanan ke rumah sakit membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam, maka dokter hanya memiliki waktu 1 jam untuk mengobati pasien. Semakin lama pasien dibawa ke rumah sakit, semakin sedikit waktu bagi dokter untuk menyembuhkan pasien. Beberapa fakta dan mitos tentang stroke yang muncul di masyarakat. Stroke bukanlah penyakit yang sulit disembuhkan dan bukan pula penyakit sepele. Kenali gejala pasien sejak awal seperti tubuh terasa kebas, kesemutan sebelah, mulut miring, lidah menjadi cadel, kehilangan kesadaran, tidak memberikan respon saat diajak berkomunikasi, dan pandangan mata menjadi kabur. Kalau beberapa gejala ini sering dialami, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mendeteksi kemungkinan mengalami gejala stroke. Apa rasanya terpisah dari orang tua kandung selama bertahun-tahun lamanya, bahkan hampir tak diketahui lagi apakah masih hidup atau belum. Beberapa kisah mengharukan dari beberapa orang berikut ini begitu menginspirasi. Simak informasinya sesaat lagi, tetap di On The Spot.